Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Lobutan Skamadani dengan NIM akhir 024 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang analisis sebuah data. Di sini ditampilkan data yang berjudul persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak menurut provinsi dan klasifikasi desa. Pada data ini ditunjukkan beberapa persen rumah tangga di berbagai provinsi yang memiliki akses ke sanitasi yang layak, yang artinya semakin tinggi persenannya, semakin tinggi pula akses ke sanitasi yang layak. Nah, data ini dibedakan berdasarkan wilayah, yaitu wilayah perkotaan, wilayah perdesaan, dan gabungan dari perkotaan dan pedesaan. Nah, data ini saya dapatkan dari BPS. Berikut merupakan sumber link dari BPS itu sendiri. Kemudian di slide kedua ini berisikan pengolahan data yang nantinya saya gunakan untuk menjawab pertanyaan, statistika, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana tren rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak 3 tahun terakhir di Bali berdasarkan desa dan kota? Jadi, jawabannya di sini saya sudah rangkum ke slide keempat. Ini jawabannya. Pada soal itu ditanyakan rata-rata yang berarti mean. Sehingga di sini saya sudah mencari rata-ratanya. Di sini menggunakan rumus average. Average kemudian blok datanya. Kemudian pertanyaan kedua, dari data berdasarkan desa dan kota, provinsi manakah yang paling memerlukan program khusus jika dilihat dari rata-rata persentase? Nah, jadi di sini saya menjawab menggunakan diagram yang memuat data perkotaan dan diagram yang memuat data pedesaan. Bisa dilihat sesuai dengan diagram, dapat disimpulkan bahwa provinsi yang paling memerlukan program khusus kategori perkotaan adalah Riau, kemudian Bengkulu, Lampung, dan Jawa Barat. Bisa dilihat di diagram ini. Sedangkan pada kategori pedesaan adalah Riau dan Papua. Sedangkan pada data gabungan pedesaan dan perkotaan, maka provinsi yang paling memerlukan program khusus adalah Papua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu provinsi mana yang memiliki persentase tertinggi dan terendah dari data tahun 2021, 2022, dan 2023 berdasarkan desa dan kota. Jadi pada pengolahan data, saya sudah mengurutkan data dengan persentase terkecil hingga data dengan persentase terbesar, sehingga dapat dilihat pada tabel jawaban ini. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu provinsi manakah yang memiliki perubahan persentase terbaik dan terburuk dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan data gabungan desa dan kota. Nah, jadi pada pengolahan data di sini, saya sudah mencari perubahan persentasenya dengan cara mengurangkan data di tahun pertama dengan tahun terakhir, sehingga didapatkan perubahan persentasenya. Nah, sehingga jawabannya itu berdasarkan data yang sudah diolah, provinsi dengan perubahan terbaik terjadi penaikan persentase sanitasi yang layak adalah Kalimantan Utara sebesar negatif 4,42, sedangkan provinsi dengan perubahan terburuk terjadi penurunan persentase sanitasi yang layak adalah DKI Jakarta dengan perubahan sebesar 1,67. Kemudian pertanyaan yang kelima, berapakah nilai persentase data yang berada di tengah-tengah berdasarkan desa dan kota? Jadi pada soal ini yang ditanyakan itu adalah kuartil keduanya. Daripada pengolahan data, saya sudah mencari kuartil 2-nya dengan menggunakan rumus equal kuartil, kemudian mengblok datanya dan dibagi 2, sehingga menghasilkan Kemudian pertanyaan yang keenam, yaitu provinsi mana yang memiliki penyimpangan tertinggi berdasarkan desa dan kota. Nah, penyimpangan tertinggi yang dimaksud itu adalah penyimpangan dalam artian negatif, yaitu penyimpangan yang terjadi jika suatu data lebih rendah dari rata-rata, dan penyimpangan positif, yaitu penyimpangan yang terjadi jika satu data lebih tinggi dari rata-rata. Di pada pengolahan data, saya sudah mencari penyimpangan tertingginya per tahun. Nah, di sini saya mencarinya dengan mengurangkan data dengan mean-nya. Dengan mean-nya ini.
Jadi data pada tahun 2021 itu dikurangkan dengan min di tahun 2021. Kemudian data pada tahun 2022 juga dikurangkan dengan min yang di tahun 2022. Dan begitu juga seterusnya. Kemudian pertanyaan ketujuh. Dengan soal bagaimana tren dari data yang menyimpang dari rata-rata 3 tahun terakhir berdasarkan desa dan kota. Jadi, kita bisa lihat dari simpangan rata-rata yang saya sudah cari, yaitu ini, dengan rumus AVDEF, kemudian memblok datanya seperti biasa, sehingga didapatkan pertanyaan ke-8, yaitu berapa banyak provinsi yang pada tahun 2021 sampai tahun 2023 yang mempunyai akses sanitasi yang layak antara 85% sampai 90% berdasarkan desa dan kota. Jadi di sini saya menggunakan teorema Chebyshev dan didapatkan dengan perhitungan mu plus minus 2 sigma. Kemudian kita masukkan mu-nya, kemudian dijumlahkan dan dikurangkan, menghasilkan 99,77 sekian persen dan 74,366 sekian persen. Ini mengartikan bahwa seluruh data ada di dalam rentangan ini. Jadi seluruh data 38 provinsi itu akan ada di dalam rentangan ini. Nah, tapi di soal yang ditanya itu adalah berapa provinsi yang masuk ke dalam rentangan 85% hingga 90%, sehingga tidak semua data masuk ke dalam rentangan ini. Maka untuk mencari provinsi apa saja, maka dibuatkan dulu tabel dari seluruh provinsinya, kemudian saya filter, dan di filter ini kita masuk ke filter numbers, dan between, dan di sini kita masukkan rentangannya yaitu 85 hingga 90%, sehingga didapatkan provinsi yang masuk ke dalam rentangan dari 85% hingga 90%. Nah, di sini saya sudah kelompokkan. Yang kategori perkotaan pada tahun 2021 itu ada 11 provinsi. Kemudian pada tahun 2022 yaitu ada 8 provinsi. Kemudian pada tahun 2023 yaitu ada 11 provinsi. Kemudian di sini ada kategori pedesaan pada tahun 2001 hanya 2 provinsi. Kemudian pada tahun 2022 ada 3 provinsi. Dan kemudian pada tahun 2023 yaitu ada 5. Kemudian pada kategori perkotaan dan pedesaan yang pada tahun 2021-nya ada 2 provinsi saja. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 3 provinsi. Kemudian pada tahun 2023 yaitu ada 5 provinsi. Kemudian masuk ke pertanyaan yang ke-9. Program apa yang dapat dijalankan di pedesaan dan di perkotaan agar akses sanitasi menjadi layak? Jadi jawabannya yaitu menurut saya program yang dapat dijalankan di pedesaan antara lain yaitu nama programnya yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Program ini berfokus pada perubahan perilaku masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk berhenti buang air besar sembarangan. Kemudian program kedua yaitu membangun jamban sehat mandiri. Program ini merupakan program bantuan atau subsidi bahan bangunan bagi rumah tangga yang kurang mampu untuk membangun fasilitas sanitasi. Kemudian program ketiga yaitu penyediaan sarana air bersih. Nah, program ini akan memfokuskan pada pembangunan sumur bor, tandon air atau pipanisasi ke permukiman yang ada di pedesaan. Kemudian program yang dapat dijalankan di perkotaan yaitu yang pertama revitalisasi saluran pembuangan limbah. Program ini berfokus pada perbaikan dan perluasan saluran pembuangan air limbah domestik. Selain itu juga untuk mengolah limbah rumah tangga dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal. Kemudian pembangunan toilet sehat. Program ini akan memfokuskan pada pembangunan toilet umum di kawasan padat, terminal, pasar, dan permukiman kumuh yang kemudian akan dikelola oleh komunitas setempat. Kemudian ada program kampung hijau atau lingkungan bersih. Program ini akan memfokuskan pada pengembangan kawasan bebas sampah dan limbah. Selain itu juga program ini mengembangkan penghijauan dan pengelolaan air hujan atau drainase ramah lingkungan. Kemudian pertanyaan yang ke-10, strategi apa yang harus diambil oleh presiden selanjutnya untuk mempercepat akses sanitasi 100%? Jadi di sini jawaban menurut saya yaitu strategi yang harus dilakukan pemerintah adalah yang pertama fokus pada daerah yang akses sanitasinya sangat terbatas seperti Papua dan Riau. Yang kedua, percepat pembangunan IPAL komunal di kota padat. Pembangunan IPAL komunal kecil di kampung kota dan permukiman padat bukan proyek besar yang lambat dan mahal sehingga hal ini mungkin dapat dipercepat. Kemudian yang ketiga yaitu target terhadap bertahap tapi pasti. Pembangunan sanitasi tidak harus langsung 100% namun dapat dilakukan secara bertahap. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan di video saya kali ini. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.